Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Maya Zara Triaskia dengan NIM 3 digit terakhir 001 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, jadi pada video kali ini, aku akan bahas bagaimana caranya setup Python, library, serta kode editor. Nah, jadi yang pertama, alur pembelajaran pada video kali ini dimulai dari instalasi Python, PyCharm, Visual Studio Code, Cursor AI, dan Windsurf AI. Kemudian, bagaimana caranya konfigurasi dan menjalankan program lokal, membaca dan menulis file teks, tips manajemen proyek lokal, pengertian library, penggunaan library, time, random, OS, install library pihak ketiga, dan yang terakhir ada penggunaan AI dalam membantu pemrograman. Pertama-tama di sini aku udah menuliskan beberapa situs yang harus kita instalasi programnya teman-teman. Ada Python dengan python.org, kemudian PyCharm dengan jetbrains.com, Visual Studio Code dengan visualstudio.com, Cursor AI dengan cursor.com, dan Windsurf AI dengan windsurf.com. Nah, kalian bisa instalasi dulu ya teman-teman. Kemudian di sini ada cara atau tahapan-tahapan yang perlu kita lalui dalam instalasi Python dan cek versi. Yang pertama, untuk Python, buka situs dengan python.org, kemudian klik download Python dengan versi terbaru. Jadi, di dalam situs versi Python ini sendiri ada beberapa versi ya teman-teman, dari versi terlama hingga versi terbaru. Kemudian tunggu hingga file installer selesai diunduh. Tahap kedua, jalankan installer, klik 2 kali file installer, kemudian centang add Python to path, klik install now dan tunggu prosesnya selesai. Nah, jika muncul setup successful, itu berarti tahap instalasi kalian selesai, kalian bisa aja klik close. Kemudian untuk tahap cek instalasi, apakah Python ini udah terinstall dan cek versi, kalian bisa buka command prompt atau CMD, kemudian ketik Python dengan tanda hubung 2 version teman-teman. Nah, kemudian di sini ada instalasi dan konfigurasi PyCharm. Yang pertama, unduh PyCharm dengan membuka situs jetbrains.com. Nah, pilih versi community gratis, klik download, kemudian jalankan installer, buka file PyCharm community, klik next, pilih lokasi instalasi next. Nah, untuk tahap yang ketiga itu ada opsi instalasi. Jadi ada beberapa centang yang disarankan. Yang pertama ada create desktop shortcut. Yang kedua ada add open folder as project. Yang ketiga ada add bin folder to path. Nah, yang add bin folder to path ini opsional ya teman-teman. Cuman saran dari aku kalian bisa centang aja. Setelah itu ada klik install. Nah, selesaikan instalasi, tunggu hingga selesai, klik finish, dan kemudian kalian bisa jalankan PyCharm. Nah, untuk pengaturan awal pada PyCharm itu tuh kalian diminta untuk memilih tema antara light, terang, atau dark, gelap. Setelah itu buat new project, pastikan Python interpreter sudah terdeteksi ya teman-teman. Karena di PyCharm ini sendiri, kalian tuh tidak perlu mendownload atau menginstal extension Python, teman-teman. Setelah itu, konfigurasi dan menjalankan program lokal dengan VS Code atau Visual Studio Code dan dengan PyCharm. Nah, untuk Visual Studio Code dan PyCharm ini sendiri, ketika kita menjalankan programnya ini dengan mengklik tombol yang sama teman-teman. Jadi ada tombol segitiga di sini di bagian kanan atas Visual Studio Code dan PyCharm. Nah, namanya itu run button ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini aku udah menyiapkan beberapa situs, yaitu ada Python, PyCharm, Visual Studio Code, Cursor, dan Windsurf AI. Nah, tahap pertama aku mau jelasin dulu bagaimana caranya instalasi Python. Nah, di sini ada beberapa jenis dan versi Python yang tersedia, dari versi terlama hingga versi terbaru. Nah, untuk tanggal rilisnya sendiri tuh di sini ada juga ya teman-teman, seperti Python versi terbaru. Ini tuh rilis pada tanggal 5 Desember 2025. Nah, di sini aku mau langsung aja download, klik Python dengan versi terbaru. Nah, di sini tercatat bahwa Python di atas dengan versi 3,9 ke atas itu nggak bisa digunain di Windows 7 atau di bawahnya. Nah, maka dari itu kalian harus memastikan device kalian terlebih dahulu ya teman-teman sebelum memilih versi Python ini sendiri. Nah, karena di sini aku udah download Python, aku bisa langsung ke tab bagian jelasin ke kalian bagaimana sih cara cek versi Python ini sendiri. Kalian bisa buka CMD, kemudian ketik aja Python, tanda hubung 2 kali, version.
Kemudian kalian bisa klik enter. Nah, di sini udah tertera bahwa aku tuh udah terinstall Python ini teman-teman dengan versi 3.12.11. Seperti itu teman-teman. Setelah itu untuk tahap yang selanjutnya kalian bisa download PyCharm. Kalian buka aja, kemudian klik download di sini. Yang ini teman-teman, kalian bisa tunggu hingga proses instalasinya selesai. Setelah itu kalian bisa ikuti arahan sesuai uh, yang ada di PowerPoint aku tadi teman-teman. Nah, di sini lanjut aja ke download Visual Studio Code atau bisa kita sebut sebagai VS Code, teman-teman. Nah, di sini kan ada Windows, kemudian kemudian Mac OS. Nah, setelah itu untuk Windows sendiri, ini kan Windows 10 dan 11 kalau langsung. Kalian tuh ada beberapa jenis ini, teman-teman, user installer, system installer, .zip, dan JLE. Kalian bisa pilih aja yang user installer ini, teman-teman. Nah, kalian bisa klik yang x64, kemudian kalian tunggu hingga proses instalasinya itu selesai. Setelah itu, untuk download kursor ini, kalian bisa langsung seperti biasa, tanpa memilih versi-versi itu, teman-teman. Nih ya, teman-teman, download for Windows. Setelah itu, untuk Windows sendiri, kalian bisa klik download for x64 ini. Setelah itu, di sini, karena semuanya udah aku download, aku mau langsung jelasin ke tahap masuk ke bagian aplikasi-aplikasinya teman-teman. Di sini aku mau yang pertama-tama itu Visual Studio Code. Pada Visual Studio Code, di sini aku klik open. Kemudian aku mau buka file aku. Oh iya, di sini aku mau ini dulu. Nah, sedang-sedang dulu karena ini file sebelumnya teman-teman. Nah, untuk tahap yang pertama, kalian tuh bisa ini install extension Python teman-teman, karena ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan suatu pemrograman ya teman-teman. Nah, karena di sini kan kita belajar setup Python, maka dari itu kita harus instalasi extension Python. Kalian bisa search aja di sini Python, kemudian enter. Nah, di sini kan ada beberapa nih, Python Debugger, Python, Pylance, Python Environment. Kalian bisa pilih yang Python biasa, pastikan ini tuh nggak disable ya teman-teman, enable. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita kembali ke file. Untuk membuat file, kalian bisa file, kemudian open folder. Nah, di sini kalian bisa new folder dulu, kemudian buka folder itu. Karena di sini aku udah punya folder, aku mau langsung buka folder aku ya teman-teman. Nah, di sini buka folder. Nah, di sini udah ada beberapa folder aku ya teman-teman. Nah, untuk tahapan yang pertama di sini aku mau ngajarin cara kalian untuk membuat file baru. Kalian bisa klik ini aja, new file. Kemudian di sini kalian bisa klik aku namain file ini coba-coba dot ya teman-teman. Nah, di sini itu langsung akan seperti ini untuk tampilannya teman-teman. Setelah itu di sini aku mau coba kode program sederhana yaitu print Lokia. Nah, setelah itu kalian bisa, oh ya, kenapa ada tombol bulat-bulat seperti ini? Kalian harus save file ini terlebih dahulu ya teman-teman dengan ctrls. Seperti ini. Nah, barulah kalian bisa menjalankan program ini dan akan muncul di terminal Hello Kia seperti ini teman-teman. Setelah itu, untuk tahapan yang selanjutnya, kita akan masuk, oh ya, untuk yang run ini itu konfigurasi dan menjalankan program lokal ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke pembahasan membaca file teks. Di sini, aku udah punya file dengan nama halo.txt. Nah, txt ini sebagai extension dari teks, teman-teman. Jadi di sini aku mau nulisin hello Kia. Seperti ini, teman-teman. Nah, di sini aku mau buat uh, ini, teman-teman. File. Oh ya, jangan lupa di ctrls ya, hello Kia ini. Nah, di sini ada penjelasan dua, yaitu A ini seperti ini, teman-teman. Ini tuh untuk R ya. Jadi di sini ada dua penjelasan, cara membaca file dan cara menulis file, teks file pada teks pada file. Jadi untuk membaca file kalian tuh cukup ini teman-teman kode.
membedakannya itu antara di kode. Jadi untuk membaca kalian butuh kode R, sementara di menulis atau ya menulis atau menambahkan teks pada file kalian tuh bisa menggunakan kode A. Nah, untuk pertama aku mau jelasin dulu yang membaca teman-teman. Di sini aku bisa hapus dulu. Kemudian CTRLS, maaf. Nah, untuk itu yang pertama itu ada with open. Kita bakal buka dan membaca file dari extension.txt ini, teman-teman. Nah, untuk hello.txt ini, itu tuh kita harus sesuaikan dengan nama file yang kita beri, teman-teman. Jadi kalau misal nama filenya ada kesalahan penulisan tuh nggak bakal bisa kebaca, teman-teman. Kemudian untuk kodenya ini sendiri, tadi udah aku jelasin di sini, bahwa untuk membaca file teks, kita tuh butuh kode R, teman-teman. Nah, nanti misalnya isi filenya seperti ini, teman-teman. Hasil yang akan dikeluarkan ketika kita menjalankan program tersebut akan seperti ini di bagian terminal. Nah, kalian bisa mengetikkan kode programnya seperti ini dan kalian bisa menjalankan. Benar, di sini ada yang salah. Oh ya, teman-teman, di sini kalian bisa nggak usah nulis hello.txt, kalian bisa seperti ini aja. Nah, set RLS dan jalankan. Nah, jadi program ini bakal ngebaca isi file ini ya, teman-teman, yaitu ini, Hello Kia. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu, di sini aku mau jelasin lagi yang bagaimana sih caranya menulis uh, teks pada file. Di sini kita pakai A. Nah, dengan kode yang berbeda, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan F titik right. Halo, Kia. Nah, jangan lupa untuk set RLS dulu. Kemudian kita jalankan programnya. Nah, ketika kita menjalankan program yang menulis teks ini, itu tuh hasilnya tidak akan muncul di terminal, teman-teman. Tapi akan muncul di dalam ini, file dari extension.txt ini. Nah, tadi kan ini udah teman-teman Hello Kia. Jadi di sini akan muncul Hello Kia di sampingnya. Tadi kan cuma ini doang, teman-teman. Nah, sekarang muncul teks terbaru Hello Kia di sampingnya ini. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk menulis file teks ini sendiri sudah ada. Nah, di sini, oh ya, di sini untuk perbedaan ini, kalian tuh bisa bedain, teman-teman. Untuk yang di bagian garis miring N ini, itu tuh filenya akan, teksnya itu akan menuliskan setelah teks yang awal pada file ini. Tapi untuk bagian yang seperti ini, itu tuh nanti teksnya akan muncul di bagian bawahnya, teman-teman. Kita bisa coba aja. Sini. Seperti ini. Kemudian kita set RLS dan jalankan. Nah, nanti untuk hasilnya seperti ini, teman-teman. Bisa muncul di bawahnya. Untuk yang garis miring N di belakang, itu tuh akan muncul teks di samping pada filenya ini. Cuman untuk yang kita tulis di bagian depan, garis miring N sebelum teks yang akan kita tulis, tambahkan, itu kita akan muncul di bawahnya seperti ini, teman-teman. Di baris kode yang selanjutnya. Setelah itu, kita masuk ke tips manajemen proyek lokal. Di sini kan pastikan nama filenya itu mudah dibaca, teman-teman. Jadi yang pertama nih, ada misal di sini nama file itu media, products, profile, rating, static, dan templates. Nah, untuk nama file ini, kita tuh harus sesuaikan folder berdasarkan kategori, teman-teman, untuk memudahkan kita dalam manajemen proyek lokal. Seperti file-file ini, itu tuh masuk ke dalam folder es krim rating. Jadi di dalam folder es krim rating, itu tuh ada file yang udah kayak sejalan dengan es krim rating ini sendiri, teman-teman. Jadi untuk memudahkan kita supaya tidak
acak-acakan dalam memisah-misahkan file gitu teman-teman. Jadi udah dipisahkan berdasarkan kategorinya masing-masing. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian kode editor. Jadi, kode editor itu adalah sebuah aplikasi atau software yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode program. Fungsinya itu mirip seperti aplikasi Notepad, tetapi dengan fitur khusus untuk membantu programmer menulis kode lebih cepat, rapi, dan bebas dari kesalahan. Nah, apa aja sih ciri khas dari kode editor? Jadi, ciri khas dari kode editor itu yang pertama ada highlighting atau warna sintaks. Kode diberi warna agar mudah dibaca. Kemudian ada autocomplete, itu membantu melengkapi kode otomatis. Setelah itu ada indentansi otomatis, membuat struktur kode jadi lebih rapi. Error detection, memberikan tanda jika ada kesalahan penulisan kode. Yang terakhir ada plugin atau ekstensi, bisa ditambah fitur seperti debugger, formatter, dan lain-lain. Nah, jadi yang dimaksud kode editor itu terletak pada ini ya teman-teman. Seperti ini. Jadi untuk ini highlighting namanya teman-teman. Kita bisa membedakannya itu melalui warna. Setelah itu, tadi kan ada kita di bagian autocomplete membantu melengkapi kode otomatis. Jadi seperti ini. Ketika kita menuliskan di sini kita coba-coba pilih aja ya teman-teman. Sini kita mau nulis nih print. Nah, di sini itu tuh namanya ini. Kan kita belum menuliskan yang kata selanjutnya, kalimat selanjutnya nih teman-teman. Nah, ini itu tuh ciri khas termasuk ke dalam ciri khas autocomplete membantu melengkapi kode otomatis teman-teman. Jadi kalian bisa klik backspace aja, tab aja, udah tuh, udah selesai. Ini untuk memudahkan kalian ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan kode editor itu sendiri. Setelah itu, kita lanjut ke tahap install library. Sebelum kita masuk bagaimana caranya install library, aku mau jelasin dulu ke kalian apa sih itu library. Jadi, library itu adalah kumpulan kode yang telah ditulis sebelumnya. Dalam library ini berisi function, kelas, modul yang dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Fungsi dari library ini sendiri itu yang pertama ada menggunakan kode yang sudah ada, kemudian menggunakan fungsi yang sudah ada, efisiensi waktu dan kecepatan, serta pengembangan standarisasi kode. Jadi mengikuti standar penulisan library. Jadi kita nggak boleh asal-asalan menggunakan library ini ya teman-teman. Ada standar yang harus kita patuhi. Setelah itu di sini aku mau jelasin beberapa library, yaitu ada library time, random, OS. Pertama-tama, bagaimana sih cara menambahkan library yang kita gunakan pada extension Python ini sendiri? Jadi kita harus menuliskan kata import kalau kita ingin masukkan library. Seperti di sini ada import time, import random, import OS. Nah, apa sih import time itu? Jadi import time itu adalah library yang memiliki fungsi operasi terkait dengan waktu. Yang kedua ada random, library yang memiliki fungsi melakukan operasi secara acak. OS, library yang dapat berinteraksi dengan sistem operasi secara langsung. Nah, jadi di sini aku mau buka dulu di kalian itu tentang standar library yang harus kita patuhi teman-teman. Di sini yang pertama ada time. Nah, ada beberapa standar yang harus kita patuhin seperti leap second, strp time, kemudian time sleep. Nah, time sleep ini sendiri digunakan untuk memberikan jeda antara baris kode pertama dengan baris kode yang selanjutnya. Kemudian ada standar-standar yang lain yang bisa kita gunakan juga ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa baca dulu sebelum kalian gunain. Nah, di sini kan aku udah buat yang time.paying, teman-teman. Nah, sini aku mau jelasin nih. Kalian bisa masukin ini dulu untuk import time. Itu library dari time ini sendiri, kemudian print hello ke 1, time sleep 2. Jadi time sleep ini digunakan untuk memberikan jeda yang udah aku jelasin tadi antara baris kode pertama yang dengan baris kode kedua. Nah, kenapa warnanya seperti ini? Karena ini sebagai komentar teman-teman. Kalian tuh ini tidak akan dimunculkan ke dalam terminal. Nah, kemudian waktu sama dengan time.setTime, kemudian print time.setTime. Nah, jadi di sini aku mau hapus ini aja. Aku mau jelasin yang ini. Untuk yang standar time sleep, mereka jeda. Di sini aku bisa CTRL-S langsung. Kemudian aku bisa jalankan program ini.
Nah, kemudian halo ke satu, dan untuk yang jeda selanjutnya halo kedua. Misal di sini aku mau merubah jadi 5 detik ya teman-teman. Kalian bisa CTRL-S dulu, menjalankan programnya, halo ke satu. Nah, setelah jeda 5 detik, nanti tuh program baris kedua akan dijalankan teman-teman. Nah, barulah muncul baris kedua, halo kedua. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku mau lanjut ke yang library random. Di sini juga udah ada beberapa standar yang perlu kita patuhi teman-teman dalam penggunaan library random ini sendiri. Nah, di sini aku mau langsung lanjut ke penggunaan yang library random. Bisa aku kasih nama filenya acak.e. Nah, di sini aku mau menggunakan standar import randomnya itu yang ini teman-teman. Sebentar ya, aku cari dulu. Oh, yang ini teman-teman. Random.random. Jadi itu memberikan angka dari 1 sampai 10. Nanti angka ini akan eh, apa ya teman-teman? Kayak acak gitu loh yang ditampilkan pada terminal. Yang keluarannya itu acak. Jadi kalau kita menuliskan sampai itu tuh 1,10, bukan satu tanda hubung 10. Seperti itu bukan teman-teman. Nanti kalau seperti itu program itu akan error. Nah, di sini aku mau langsung jalanin aja program. Kemudian di sini muncul 3. Nah, ketika aku menjalankan lagi, itu akan muncul 4. Jadi kita tuh untuk angkanya sendiri itu nggak sama ya teman-teman setiap kita menjalankan program ini. Angka itu akan terus acak, menampilkan angka secara acak. Setelah itu kita lanjut ke yang penggunaan library OS. Nah, di sini udah ada standar yang perlu kita patuhi teman-teman. Library OS ini sendiri kalian bisa gunakan di sini. Kemudian untuk penjelasan library OS sendiri kan tadi ini ya teman-teman. Library yang dapat berinteraksi dengan sistem operasi secara langsung. Nah, di sini aku gunain yang OS, pakai OS, itu pet.exist, hari.txt. Jadi, apakah file ini tuh ada atau enggak? Jadi aku mau ngecek yang aku cari ini tuh filenya ada nggak sih? Kalau semisal ada, jika if print file tersebut ada. Kalau enggak, itu tuh bakal menampilkan file tersebut tidak ada. Jadi di sini kita menggunakan import OS. Nah, aku di sini langsung jalanin aja programnya. File tersebut tidak ada. Karena kan dari.txt itu nggak ada ya, teman-teman. Nah, bagaimana di sini kan aku punya hello.txt. Aku mau langsung aja tuh cari apakah ada file hello.txt. Nah, aku mau jalanin teman-teman. Oh ya, di sini aku bisa TRLS dulu. Jalanin programnya. File tersebut ada. Seperti ini teman-teman. Karena hello.txt itu ada di dalam file yang udah aku buat. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini aku masuk ke pembahasan tentang install library eksternal menggunakan PIP. Nah, tadi kan udah library yang bawaan dari Python ini sendiri atau aplikasi ini sendiri. Setelah itu, ada library eksternal. Jadi, library eksternal itu adalah kumpulan kode siap pakai yang dibuat oleh orang lain untuk mempermudah kita. Misalnya di sini ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Google Trans. NumPy ini sendiri digunakan untuk perhitungan matematika. Pandas digunakan untuk analisis data, Matplotlib digunakan untuk membuat grafik, dan Google Trans digunakan untuk menerjemahkan teks otomatis dengan Google Translate. Nah, daripada membuat semua fungsi dari nol, kita tuh bisa langsung menggunakan library ini melalui PIP, teman-teman. Sebelumnya, apa sih itu PIP? Jadi, PIP itu adalah Pip Install Package atau juga dikenal sebagai Package Installer for Python. Berfungsi untuk menginstal, mengelola, dan menghapus library eksternal atau yang bisa kita sebut sebagai modul tambahan yang tidak termasuk dalam bawaan Python. Bagaimana sih cara menginstal library eksternal itu sendiri? Nah, caranya install library pihak ketiga atau modul tambahan itu kita bisa gunakan command prompt atau terminal. Kemudian kita bisa klik pip install, kemudian nama library ini sendiri. Nah, jadi kalian bisa buka di sini itu pada command prompt pip install. Misal di sini aku mau install Google Translate ya, teman-teman. Google Translate. Kalian bisa enter aja ya. Kemudian di sini uh, langsung auto akan menginstal, teman-teman. Nah, karena di sini aku udah install, jadi ini bakal langsung. Cuman kalau misal kalian belum, kalian bisa klik install seperti ini ya teman-teman
dengan mengikuti arahan aku seperti ini di Command Prompt atau CMD. Nah, setelah itu untuk tahap pembuatan yang di Visual Studio Code kan udah selesai nih teman-teman. Jadi, aku mau langsung aja jelasin ke kalian bagaimana caranya menggunakan aplikasi yang lainnya. Di sini aku mau langsung masuk ke PyCharm teman-teman. Nah, untuk PyCharm sendiri, untuk membuka foldernya itu sama, kalian bisa klik aja di bagian main menu, kemudian open project. Di sini tuh ada open project. Bentar teman-teman. Nah, di sini open. Kemudian kalian bisa ke sini. Kalian bisa new folder. Jika kalian belum punya project, di sini karena aku udah, aku mau langsung aja. Nah, kalian bisa pilih folder ini. Nanti tuh kebuka teman-teman di bagian yang baru. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini udah ada beberapa project di yang udah aku buat. Nah, jadi bagaimana sih cara menjalankan program ini di dalam PyCharm? Nah, caranya itu sama seperti pada Visual Studio Code, teman-teman. Kalian bisa klik tombol segitiga, kemudian nanti akan bakal muncul di terminal seperti ini, Hello Kia, seperti itu teman-teman. Nah, terlebih kelebihan PyCharm ini sendiri, kita tuh nggak hanya bisa jalanin di terminal pada aplikasi ini langsung, tapi kita bisa jalanin juga pada PyCharm teman-teman. Kalian cukup salin ini nama filenya, cukup copy, dan teman-teman. Kalian bisa copy, kemudian kalian salin aja di Command Prompt, kemudian klik Enter. Nah, nanti itu bakal muncul seperti ini teman-teman, Hello Kia. Sama kan seperti yang ada di PyCharm ini sendiri. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk tahapan instalasi PyCharm ini sendiri, kalian bisa ikutin tahapan-tahapan yang udah aku tulis pada PowerPoint tadi ya teman-teman. Karena di sini kan aku udah instalasi PyCharm ini sendiri sebelumnya. Jadi kalian bisa langsung ikutin tahapan-tahapan yang udah aku jelasin. Seperti itu. Nah, setelah itu, di sini kan tadi PyCharm udah, Visual Studio Code udah, Python udah cek versi. Setelah itu kita lanjut ke bagian kursor teman-teman. Kursor kita bisa langsung open. Nah, untuk caranya kursor ini sendiri, sebenarnya sama teman-teman, kalian bisa new open folder aja, atau bikin folder pun bisa teman-teman, kalian bisa open folder. Nah, sini aku mau buka folder yang sama. Sini udah langsung ya teman-teman. Nah, di sini aku langsung ke sini. Bagaimana sih cara menjalankan program ini juga? Untuk tombolnya itu sama seperti di PyCharm, Visual Studio Code itu sama teman-teman. Kalian bisa run Python dan akan muncul terminal seperti ini. Hello Kia, seperti itu. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya, kita akan lanjut ke tahap Windsurf. Oh iya, sebelum itu aku mau jelasin dulu di sini. Untuk tampilan awalnya itu kan nggak bisa kan teman-teman. Jadi kalian bisa lakuin tahap yang aku jelasin ya teman-teman. Untuk tahap ini di PyCharm itu kita tuh nggak perlu instalasi extension Python karena di situ udah tersedia langsung. Oh ya, untuk kursor AI itu kalian diminta untuk login terlebih dahulu sebelum masuk ke aplikasi dan Windsurf AI. Kalau kalian belum, kalian bisa buat akun terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, nanti di situ kalian akan ada pengarahan seperti membuat akun tersebut. Nah, di sini untuk Windsurf sendiri kalian bisa lakuin hal yang sama, open folder. Sini aku mau klik open folder program baru. Kemudian aku mau jalanin program yang ini. Untuk menjalankan programnya sendiri sama ya teman-teman. Kalian bisa run Python sendiri dan muncul terminal Hello Kia. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk tahap instalasi menjalankan itu kan tadi udah selesai nih teman-teman. Jadi untuk tahap selanjutnya, aku mau lanjut ke balik ke sini penggunaan AI dalam membantu pemrograman. Di sini aku akan menggunakan uh, Visual Studio Code teman-teman. Nah,
tadi kan aku udah jelasin bagaimana caranya install library. Nah, di sini aku mau gunain library eksternal ini sendiri teman-teman yang ada di Common Prompt. Yang tadi udah aku install ya library eksternalnya. Nah, itu ada Google Translate. Di sini aku mau menjalankan dulu. Nah, di sini kita gunakan import ASYNGO from Google Trans import translator. Jadi ini digunakan untuk menerjemahkan kata ya teman-teman. Nah, hello. Kemudian, jadi yang tadinya ini hello itu bahasa Indonesia diubah ke Inggris. Nah, di sini misal aku mau translatein baju. Seperti ini teman-teman, kalian kita bisa jalankan aja CTRLS, kemudian jalankan. Nah, nanti akan muncul dress seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini aku mau jelasin eh, bagaimana caranya membuat ini AI. Tadi mana sih teman-teman? Penggunaan AI dalam membantu pemrograman. Kalian bisa gunain aja di Visual Studio Code dengan menghubungkan kursor dan Windsurf di sini atau Windsurf. Nah, di sini kalian bisa aja klik di bagian kanan. Aku bisa ini ya teman-teman buat file baru dulu. Oh ya, di sini aja. Coba-coba deh. Tolong di sini buatkan program sederhana, kalkulator sederhana. Sederhana. Nah, nanti AI ini akan bekerja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini lagi bekerja dulu AI-nya. Kita bisa tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini kita udah terbuat nih kalkulator sederhana.p ya teman-teman. Nah, di sini kan ada beberapa ini ya kodenya teman-teman. Nah, di sini itu tuh udah hasil dari uh, yang dibantu AI sendiri. Tadi kan aku punya nih kalkulator.p. Kemudian di sini AI itu membuatkan file baru kalkulator uh, dengan nama file kalkulator sederhana dengan extension PY. Di sini kita tuh bisa milih nih teman-teman. Ketika kita terima dengan perubahan AI, kita bisa keep. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita bisa menjalankan apakah program ini dapat berjalan dengan lancar. Di sini ada program kalkulator sederhana. Nah, kalkulator sederhana, ketiki atau exit untuk keluar. Kalian bisa ketiki. Nah, keluar. Kemudian nah, setelah itu di sini aku mau jelasin yang ini dulu teman-teman. Kita kan run program nih. Nah, di sini muncul kalkulator sederhana teman-teman. Nah, misal di sini 5.000 ditambah 2.000 dengan 7.000. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, untuk import Tinker ASTK ini itu digunakan library Tinker ini. Kalian bisa cek standarisasinya ya teman-teman di Google standar Tinker Python. Nah, seperti ini. Jadi untuk library ini sendiri, kalian juga nggak bisa gunain asal-asalan ya teman-teman. Library Tekinter ini juga bisa digunakan sebagai hal yang lain. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi penjelasan aku pada video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian masih ada penjelasan yang kurang jelas, atau kalian belum mengerti, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar ya teman-teman. Dari aku cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you in the next video.